semuanya, kembali lagi bersama aku Indah. Kali ini aku akan memberikan informasi kepada kalian semua, yang pasti informasi yang baru dan pastinya yang jadi dan dari yang menjadi nggak tahu jadi tahu gitu guys. Nah, sebelum aku memberikan informasi tersebut, aku akan mengingatkan terlebih dahulu kepada kalian semua, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen ya guys di YouTube channel aku. Hari ini aku akan memberikan informasi kepada kalian semua mengenai 5 tips membeli kamera untuk pemula. Yang pasti jangan sampai salah pilih ya guys. Tips membeli kamera untuk pemula mungkin benar-benar harus diperhatikan. Hal ini disebabkan bila salah memilih kamera dan tidak sesuai dengan kebutuhan, maka bisa jadi kamera tersebut menjadi tidak terpakai dan menjadi sia-sia. Banyak orang yang ingin membeli kamera walaupun mereka belum terlalu mengerti bagaimana cara mengoperasikan kamera tersebut. Apalagi sudah banyak jenis-jenis kamera sekarang dengan berbagai fitur yang ditawarkan. Tentunya memilih kamera yang akan semakin sulit dengan banyaknya pilihan. Maka dari itu aku akan memberikan tips membeli kamera untuk pemula yang pastinya ini sebagai rujukan nih agar pemula dapat memikirkan dengan matang agar tidak salah pilih dengan kamera yang mereka pilih. Dengan begitu kita bisa membeli kamera yang benar-benar kita butuhkan dan sesuai dengan niat awalmu tentang kamera apa sih yang kita beli itu. Jadi maka dari itu kita ulas bersama dan kita bahas bersama mengenai 5 tips membeli kamera untuk pemula. Tips yang pertama adalah kebutuhan ataukah keinginan. Maksud dari ini adalah dimana agar supaya nantinya kita tidak seperti membeli kucing dalam karung dan juga nantinya tak ada penyesalan di kemudian hari. Aduh, apaan sih ya? Kita harus mulai mempertimbangkan beberapa hal berikut sebelum kita ke toko kamera, dimana ini menjadi poin pertama nih guys. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang membeli kamera tanpa benar-benar mengetahui apakah dia membeli karena dia memang butuh ataukah dia hanya sekedar ingin punya kamera. Tak jadi masalah kita membeli hanya karena sebuah keinginan atau kebutuhan, itu sih sebenarnya hak masing-masing ya guys. Namun kalau kita menyadari kita membeli kamera itu ingin atau butuh, itu akan mempengaruhi langkah selanjutnya yang akan kita lakukan. Ibaratnya kalau kita hanya keinginan, pasti kita harusnya membeli sesuai dengan keinginan kita aja dong gitu kan. Kalau kita butuh maka kita membeli sesuai kebutuhan. Kalau kita sesuai kebutuhan maka dalam waktu yang panjang itu akan terguna, akan terpakai. Tapi kalau keinginan pasti akhirnya nggak kepake tuh kamera guys. Nah, selanjutnya adalah tips yang kedua adalah tujuan membeli kamera. Tips membeli kamera untuk pemula ini adalah tentukan tujuan kamu dalam membeli kamera. Yang kedua, jenis fotografi seperti apa yang kamu inginkan. Nah, ini adalah pertanyaannya nih guys. Ini adalah pertanyaan yang paling sederhana, tapi juga yang paling sulit untuk dijawab. Apakah kamu mulai tertarik dengan fotografi atau sekedar hobi? Pasti kamu sudah tahu apa tujuanmu agar kamu bisa membeli kamera sesuai kebutuhan kalian. Kalau emang kalian mau menyelami dunia fotografi, maka penting sekali membeli kamera dengan fitur yang canggih dan resolusi gambarnya yang bagus. Apapun alasannya, pastikan kamu sudah menetapkan tujuan sebelum membeli kamera. Tips yang ketiga adalah tentukan budget. Tips membeli kamera untuk pemula selanjutnya adalah menentukan budget nih guys. Dimana beberapa orang mungkin belum tahu pasaran kamera, tapi setidaknya harus sudah punya patokan budget untuk membelinya. Hanya karena kamu ingin membeli kamera yang canggih bukan berarti kamu menghabiskan semua budgetnya. Kamu harus senantiasa menyesuaikan dengan kondisi keuangan kita. Dan jangan sampai merasa gengsi bila saat kamu hanya mampu membeli kamera yang harganya yang tidak terlalu mahal. Asalkan fitur teknologinya tetap bisa bersaing dengan kamera yang harganya mahal, tentunya tidak ada masalah bukan? Kamu bisa memilih kamera dengan harga sekitar 6 juta sampai 10 juta untuk yang simple tapi sudah mumpuni. Namun jika berniat cari kamera yang lebih mutakhir,
maka kamu bisa siapkan dana mulai dari 13 juta ke atas guys. Tips selanjutnya adalah pilih yang mudah digunakan. Selain sebagai pemula, tentunya kita harus belajar dari awal dalam menggunakan kamera. Oleh karena itu, ada baiknya kita membeli kamera yang sudah memiliki fitur shooting automate, agar kamu tidak perlu lagi mengatur tingkat kecerahan atau fokus kamera kita. Karena biasanya bagi seorang pemula, yang paling penting adalah kamera sudah mampu menghasilkan foto dengan angle yang bagus tanpa harus mengatur hal-hal lain yang membuat repot. Tips selanjutnya adalah ya ampun, fitur kamera nih guys, dimana kamu juga harus memikirkan berbagai fitur yang disediakan oleh kamera. Tidak hanya fitur khusus yang berpengaruh terhadap kamera yang dihasilkan, namun juga fitur umum seperti Wi-Fi atau Bluetooth. Apalagi untuk pemula, tentunya belum tentu memikirkan fitur pengambilan gambar pada kamera. Fitur kamera seperti Wi-Fi atau Bluetooth tentunya akan sangat membantu dalam memindahkan foto ke perangkat lainnya, seperti handphone guys, membantu jika kita menggunakan kamera dengan mendukung fitur Wi-Fi atau Bluetooth, maka itu sangat menguntungkan bagi kita yang ingin memindahkan foto dari kamera ke handphone. Itu lebih mudah guys, nggak perlu kita menggunakan kabel-kabel, harus menggunakan laptop, itu nggak perlu guys. Akan sangat merepotkan bila kita membeli kamera yang tidak mempunyai fitur Wi-Fi atau Bluetooth, karena kita harus membuka SD card berulang kali, masukin ke laptop, sambung gitu guys, jadi repot guys. Maka dari itu kita harus memperhatikan hal itu. Tips selanjutnya adalah pilih model kamera. Tips membeli kamera untuk pemula berikutnya adalah memilih model kamera. Jangan hanya fokus pada fiturnya saja. Lebih baik kamu memilih kamera dengan model yang kamu suka. Hal ini nantinya sangat menentukan kenyamanan kamu dalam menggunakannya. Untuk pemula sendiri, lebih baik membeli kamera dengan model point and shoot atau mirrorless yang cenderung lebih ringan digunakan tanpa terasa berat. Karena kamera yang bentuknya lebih berat tentunya akan menyulitkan kita dalam menggunakannya. Kamu bisa memilih beberapa jenis kamera, seperti kamera pocket, kamera mirrorless, kamera DSLR, hingga kamera action cam. Mulai dari kamera pocket ya guys, yang mudah dibawa kemana-mana karena ukurannya yang kecil, hingga kamera DSLR yang berat namun banyak digunakan profesional bisa kamu pilih. Selain itu, ada juga mirrorless dengan berbagai kecanggihannya, hingga action cam untuk kamu yang suka berpetualang. Nah, bagaimana nih guys informasi aku mengenai tips membeli kamera untuk pemula? Yang pasti ini berguna untuk pemula yang belum pernah yang masih awam mengenai dunia kamera nih guys. Ini sangat berguna pastinya. Maka dari itu, ini semoga informasi yang aku berikan ini dapat bermanfaat pastinya, dapat dipahami untuk semuanya yang ingin membeli kamera pastinya nih guys. Semoga informasi dalam membeli kamera ini dapat bermanfaat ya guys. Buat yang mengetahui harga-harga kamera yang worth it untuk pemula-pemula, bisa lihat di video aku sebelumnya ya guys. Karena aku di sana memberikan rincian mengenai fitur-fitur kamera, terus harga-harga kamera. Nah, untuk video selanjutnya aku akan memberikan informasi juga kepada kalian semua, yang pastinya beberapa kamera dengan harga yang sangat nggak menguras kantong nih guys. Maka dari itu tunggu video aku berikutnya ya guys, dan selamat menyaksikan video aku, karena ini videonya sangat berkaitan dari satu ke satu yang lain. Yang pertama aku membahas mengenai kamera yang worth it untuk YouTuber pemula. Selanjutnya aku akan mengenai tentang cara merawat lensa, dan hari ini tentang cara membelinya nih guys. Dan selanjutnya aku akan memberikan mengenai beberapa kamera yang tidak menguras kantong dan yang pastinya dengan hasil yang baik dan bagus nih guys. Maka dari itu aku akan mengakhiri video ini guys. Semoga informasi yang aku berikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua pastinya, dan dapat mudah dipahami untuk kita semuanya.
Maka dari itu aku akan akhiri video ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen ya guys. Bagi yang ingin memberikan sharing atau memberikan saran, memberikan masukan, memberikan kritik boleh. Habis itu merequest konten bisa juga, dan mau diskusi boleh juga guys. Maka dari itu jangan lupa ya guys, komen, like, share, dan subscribe guys. Maka dari itu sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye, sampai jumpa guys.